Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ali. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Niko Mahayu Indriani dengan NPM akhir 11 dari kelas A dan dari kelompok ganjil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume materi manajemen pemasaran chapter kedua, yaitu strategi dan rencana pemasaran. Strategi dan rencana pemasaran itu sendiri adalah strategi yang digunakan untuk menentukan target pasar atau target market dari bisnis kita, baik bisnis yang berskala besar atau berskala kecil. Dan tujuan dari strategi dan rencana pemasaran ini adalah untuk mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Pemasaran dan nilai pelanggan, yaitu memberikan nilai pelanggan dengan keuntungan. Selanjutnya, proses pengiriman nilai itu ada 3 fase. Yang pertama, memilih nilai. Yang kedua, memberikan nilai. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan nilai. Selanjutnya ada rantai nilai. Rantai nilai ini alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Lalu ada 5 aktivitas utama dan 4 pendukung penciptakan nilai. Yang pertama, logistik masuk atau membawa material ke dalam bisnis. Yang kedua, operasi atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Yang ketiga, logistik keluar atau pengiriman produk akhir. Yang keempat, meliputi penjualan. Dan yang terakhir, pelayanan. Selanjutnya, departemen khusus yang menangani ini ada pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir infrastruktur perusahaan. Lalu ada proses departemen. Yang pertama itu proses pengendaraan pasar, proses realisasi penawaran baru, proses akuisisi pelanggan, proses manajemen pemenuhan, dan yang terakhir proses manajemen hubungan pelanggan. Lalu ada kompetisi inti, memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu, kompetisi inti merupakan sumber keunggulan kompetitif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap manfaat yang dirasakan pelanggan. Dapat juga diterapkan di berbagai pasar dan sulit ditiru oleh pesaing karena keunggulan kompetitif juga menyertai kemampuan khusus atau keunggulan dalam proses bisnis yang lebih luas. Selanjutnya ada peran sentral dan perencanaan strategis. Yang pertama itu mengelola bisnis, yang kedua menilai tingkat pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan pasar, yang ketiga menetapkan strategi. Rencana pemasaran itu adalah instrumen utama untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya pemasaran yang beroperasi pada tingkat strategis dan taktis. Perencanaan strategis korporasi dan divisi. Ada 4 aktivitas perencanaan. Yang pertama, mendefinisikan misi perusahaan. Yang kedua, menetapkan unit bisnis strategis. Yang ketiga, menugaskan sumber daya ke setiap unit. Dan yang keempat, menilai peluang pertumbuhan. Lalu ada perencanaan strategi unit bisnis. Yang pertama itu ada misi bisnis, analisis SWOT, analisis lingkungan internal, dan perumusan tujuan. Lalu ada metrik pasar. Maksud dari metrik pasar ini itu membantu pemasar mengukur, membandingkan, dan menafsirkan kinerja mereka. Yang kedua, yang selanjutnya bauran pemasaran. Maksudnya menganalisis data dari berbagai sumber seperti data pemindai pengecer, data pengiriman perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu ada dashboard perusahaan. Ini menampilkan indikator waktu nyata untuk memastikan berfungsinya dengan baik. Lalu ada pengendalian pemasaran, proses di mana perusahaan menilai dampak kegiatan pemasaran mereka dan membuat perubahan dan penyesuaian yang diperlukan. Lalu rantai nilai. Rantai nilai ini proses di mana perusahaan menilai dampak kegiatan pemasaran mereka dan membuat perubahan dan penyesuaian yang diperlukan. Lalu perencanaan bisnis ini ada 4. Yang pertama itu perencanaan, strategi, rencana bisnis, dan rencana pemasaran. Ada 3 tingkatan dari perencanaan bisnis. Yang pertama itu perencanaan strategis, yang kedua perencanaan fungsional, dan yang ketiga perencanaan operasional. Perencanaan strategis ini terdiri dari tentukan visi misi dan nilai, evaluasi lingkungan eksternal dan internal,
membangun portofolio bisnis, kemudian mengembangkan strategi pertumbuhan. Lalu perencanaan pasar terdiri dari melakukan analisis situasi, tetapkan tujuan pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran, dan yang terakhir menerapkan dan mengontrol rencana pemasaran. Lalu, apa saja sih gangguan digital dan perencanaan pasar strategis? Yang pertama itu ada ketidakpastian dari pasar dan keteguhan perubahan. Yang kedua, risiko dari berbagai faktor lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Yang ketiga, tingkat potensi dampak. Kemudian yang terakhir, kemungkinan kejadian atau keadaan tertentu di masa depan. Baik, cukup sekian presentasi tentang materi manajemen pemasaran chapter kedua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.